Pemirsa, situasi pandemi akibat penyebaran virus COVID-19 tak kunjung usai. Hal ini menjadi sorotan Komisi D DPRD Kota Surabaya, khususnya dalam hal pendidikan. Sempat menggelar pertemuan tatap muka 100%, kini PTM dibatasi lagi, menyusul adanya varian Omikron. Bagaimana legislatif menyikapi persoalan ini? Berikut kita saksikan dalam dialog khusus. Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan aktivitas apapun di era pandemi ini. Para pemirsa, saat ini kita bersama di dalam program dialog khusus dengan satu tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang masa pembelajaran di era pandemi untuk anak, apakah ini sebuah eksploitasi? Ada sebuah kata-kata bijak dari seorang pujangga yang sudah kenamaan. Dalam puisinya dia menyampaikan, anakmu bukan milikmu. Engkau dapat memiliki raganya, tapi engkau tidak bisa memiliki jiwanya. Ini artinya bahwa setiap anak punya hak-hak yang harus dilindungi oleh kita semua, oleh pemerintah, oleh para orang tua. Nah, apa saja hak-hak anak itu? Marilah kita bersama-sama mendengarkan paparan dari Ibu Haja Siti Mariam, anggota DPRD Kota Surabaya dari Komisi D. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum. Ibu, pada sesi dialog khusus ini kita akan membahas satu hal yang sangat krusial dan mendasar, yaitu hak anak, Bu. Terutama di era pandemi, terutama kaitannya dengan pendidikan anak, Bu. Bu, bisa dijelaskan kaitan dengan proses belajar mengajar di era pandemi COVID-19 ini, Bu. Mengingat masa pandemi ini kan ternyata berkepanjangan, Bu. Sampai-sampai dikhawatirkan nanti ada timbul istilah sekolah yang lulusannya pada tahun COVID sehingga disebut lulusan tahun COVID. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat semua pemirsa dan semua warga. Terima kasih Pak Nanang atas pertanyaannya. Dalam 1 tahun ini, sudah 1 tahun lebih ini kita mengalami ya, Bu, ya? Masa pandemi. Jadi saya melihat banyak permasalahan yang kompleks, termasuk tentang pendidikan. Jadi dampak COVID itu luar biasa. Nah, tentang hari ini pembahasan untuk masalah bagaimana pendidikan dan hak anak di dalam masa pandemi, jujur ini tidak pada anak saja, termasuk pada orang tua. Iya. Di mana orang tua yang dulunya gaptek, tidak paham IT, mau nggak mau dia harus menyesuaikan untuk tidak ketinggalan pelajaran si anak. Nah, di situ akhirnya orang tua paham, begitu juga akhirnya muncul baru lagi biaya yang dalam masa pandemi ini termasuk biaya paketan. Walaupun sudah alhamdulillah awal-awal kan belum dapat, setelah itu ada dapat, mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Akhirnya juga warkop yang menjadi sasaran untuk wifi-nya. Terlepas daripada semuanya itu, bukan hanya murid dan orang tua, termasuk guru. Guru itu juga belum ada pembelajaran khusus dan belum memadai untuk memberikan pembelajaran daring karena belum ada anggaran bahwa guru memiliki laptop. Lah ini juga menjadikan suatu kendala juga. Jadi tidak hanya pada murid, termasuk guru dan wali murid. Nah, saya kasihan pada si murid-murid tadi karena apa? Kebebasan dalam belajar dia terbatas. Karena dengan dia IT, dia harus di rumah untuk tidak mendapat dampak yang lain-lain, mau nggak mau dia harus menyesuaikan. Akhirnya ada titik jenuh juga, efeknya lebih dalam ada lagi. Ya, Bu, lah kaitan titik jenuh itu, Bu. Selama ini kan para orang tua kan tidak semua itu memiliki latar belakang sebagai pendidik ataupun latar belakang sekolah psikologi, sehingga terjadi kendala-kendala ketika melakukan
proses Pendampingan. membantu pembelajaran si anak ya Bu. Nah, sehingga beberapa waktu yang lalu di media massa itu sampai ada curhatan loh Bu dari seorang anak SD. Ya Allah, kapan pandemi ini berakhir? Ternyata mamaku tidak cocok jadi guru, dia bisanya cuman marah-marah saja. Nah, menghadapi hal seperti ini Bu, ini kan artinya kembali kepada persoalan psikologis anak ya Bu. Ini bagaimana Ibu melihat hal ini sebagai sosok seorang ibu, juga sebagai sosok seorang wakil rakyat yang membidangi hal ini Bu? Jadi gini, ini juga mungkin supaya pemahaman semua, menyadari semua, introspeksi diri untuk semua. Kenapa? Kalau masa saya dulu Mas Nanang, kalau hari Senin itu ada pemeriksaan kuku. Kalau kukunya panjang tok. Nah, rambutnya anak laki-laki yang gondrong ditarik. Sekarang boro-boro guru akan memberikan sesuatu itu, padahal dia akan memberikan terbaik. Begitu akan menyentuh mikir, eranya sudah berbeda. Nah, sekarang dialami bagaimana guru mempunyai rasa empati, bertanggung jawab dalam masa pendidikan dengan keterbatasan anak. Anak kan tidak sama, ada egonya pinter, ada yang berkurang. Nah sekarang orang tua dituntut mendampingi si anak, mendampingi satu anak aja nggak telaten. Nyun sewu, makanya kemarin di dalam hearing saya juga sampaikan, dalam tatap muka nanti saya minta BP berperan aktif. Jadi menampung curhat atau diajak dialog. Tidak menutup kemungkinan kita belajar bagus dengan garing. Mungkin aja si pupunya anaknya ini merah-merah dicepoli orang tua. Mengalami proses kekerasan Betul, fisik juga psikis ya Bu? Betul, dia tidak bisa memahami bagaimana empati. Padahal anak itu ada gimana, dia kan juga harus belajar, ini juga sama-sama mengalami hal yang baru. Lah, orang tua dituntut kepingin anaknya pinter. Nah, disitulah mudah-mudahan ada suatu hikmah terindah untuk kebersamaan ke depan. Akhirnya lepas daripada itu, orang tuanya yang tidak paham IT, mau nggak mau dia juga belajar. Mudah-mudahan menjadi dampak yang positif di balik semua hikmah ini. Iya Bu, ini menarik Bu. Karena seperti yang kita ketahui, Surabaya ini kan sudah mendapatkan predikat kota ramah anak, bukan lagi sebagai kota layak anak. Artinya apa? Artinya siapapun anak Indonesia yang ada di kota Surabaya itu mendapatkan kepastian jaminan keamanan, kesehatan, dan hak-hak anak lainnya, baik itu psikis maupun fisik Bu. Nah, fenomena yang tadi Ibu sampaikan apabila dikaitkan dengan penghargaan Surabaya sebagai kota yang ramah anak, ini bagaimana seharusnya Surabaya ini menampilkan sosoknya yang sudah berpredikat seperti itu Bu? Alhamdulillah kalau suatu penghargaan ramah lingkungan, ramah anak itu masa era Bu Rismah ya. Nah, begitu sekarang ini insya Allah kami akan mempertahankan ramah anak itu walaupun hal yang baru terjadi ini. Karena apa? Insya Allah sekarang lagi kan akan ada pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan ya sebentar lagi. Insya Allah dengan pembelajaran itu nanti dari Dinas dan semua yang terkait akan menjadikan ramah anak gimana. Saya minta sekolah itu sudah dibuka, bukan berarti bagaikan burung lepas sangkar. Wah itu jangan sampai terjadi. Tapi jangan jadi juga pengetatan karena takut ada klaster-klaster baru, anak-anak penjagaannya ketat. Jangan, coba mengikuti dunia anak, menyesuaikan. Artinya ramah anak, anak merasa bahagia bisa bertatap muka. Jadi bagaimana insya Allah Dinas sudah memahami semuanya itu, dan masukan-masukan kita diantaranya adalah anak jangan takut dengan COVID, tapi anak juga jangan sembrono dengan COVID. Artinya ramah anak insya Allah bisa kita pertahankan dengan aktivitas yang normal. Dan alma mater ini sudah tambah satu lagi Pak Nanang. Masker harus menjadi alma mater. Ini menjadi kebutuhan pokok yang tidak terpisahkan. Tidak boleh nih. Karena apa? Kadang-kadang masker kalau taruh rumah tidak menyadarinya dipakai siapa saja. Tapi kalau sudah menjadi ada tulisan alma maternya kan malulah memakainya. Dan anak kita paham siapa di sana. Iya Bu.
kaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Wali Kota Surabaya sebelumnya, Ibu Risma, yang sudah punya program yang sangat peduli terhadap anak. Nah, ini harapan Ibu kepada Wali Kota terpilih Bapak Eri Cahyadi dan Bapak Armuji, bagaimana Bu? Ini saya yakin amanah masyarakat yang sudah diemban oleh Pak Eri dan Pak Armuji, harapan kami di mana sekarang Pak Eri lagi memikirkan dampak-dampak ekonomi pandemi supaya segera bisa pulih dan harus bangkit dari keterpurukan. Saya mohon tidak hanya pada ekonomi, emang dampak pada ekonomi memang sangat, tapi juga tolong dipikirkan bagaimana menjadi prioritas juga kebutuhan sekolah. Saya yakin kebutuhan sekolah yang akan menjadi tatap muka tak terduga itu juga banyak. Jadi begitu terbuka pasti ada hal-hal yang baru. Apa itu? Ya nanti dengan berjalannya waktu kita tahu. Jadi setidaknya mohon kepada Bapak Eri, Pak Armuji, tidak hanya menjadi skala prioritas dampak-dampak dari ekonomi, bagaimana meningkatkan. Karena apa? Contoh satu aja, autis, anak kebutuhan khusus, dia tidak bisa dengan IT. Dia harus bertatap muka, gitu kan? Nah selama ini gimana? Itu juga anak kita yang harus kita pikirkan. Jadi ada yang tak terduga apa itu, berjalan waktu kita akan tahu. Jadi mohon kepada Bapak punya inovatif, punya hal-hal yang bagaimana menjadikan lebih baik, ramah anak kita pertahankan, tapi juga menjadikan prioritas bahwa pendidikan adalah menjadi kebutuhan yang harus terpikirkan, yang penting banget, yang sudah 1 tahun ini lebih. Ya, Ibu, ini kita ngomong soal lain ya Bu. Tadi Ibu menyebutkan ramah anak, ramah lingkungan. Memang ramah anak itu tidak bisa dilepaskan dari ramah lingkungan ya Bu. Nah, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri sangat begitu peduli dan konsen terhadap masalah lingkungan, sampai-sampai pada hari ulang tahun kemarin itu mengambil tema sungai sebagai jalan peradaban. Tentunya ini ada maksud dan tujuannya, yaitu memelihara lingkungan, baik itu lingkungan sungai maupun bibir sungai dan sebagainya Bu. Nah, pertanyaan saya Bu, implementasi di lapangan yang dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan, baik itu di legislatif, eksekutif maupun kader yang lain, itu seperti apa Bu implementasinya? Gini, kita dalam rangka ulang tahun tidak hanya kepada menjaga lingkungan, kami juga menanam kami di Benowo kalau Surabaya Barat, di Surabaya wilayah Barat. Jadi kita tidak hanya bagaimana kita sadar akan lingkungan, sadar bagaimana menjaga merawatnya nanti. Karena itu butuh waktu yang panjang. Jadi insya Allah PDI siap untuk itu. Karena untuk hal supaya tidak terjadi banjir, tidak menjadi suatu musibah alam, kita menjaga sedini mungkin. Kalau kita sudah memulai, kita akan merawatnya, kita akan menjaganya, dan selepas daripada itu juga kita ajak komponen masyarakat, pemuda, pelajar, semuanya, termasuk ngapunten, jaga kebersihan, termasuk got dan yang lainnya. Itu juga lingkungan. Nah, untuk mempertahankan supaya penghijauan, karena itu sangat suatu revitalisasi, ya itu amat sangat dibutuhkan. Alhamdulillah PDI Perjuangan dalam rangka ulang tahunnya tidak hanya memikirkan saat sekarang, memikirkan jangka panjang supaya dari sekarang kita ikut bertanggung jawab. Siap Ibu. Dan terlibat langsung. Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Tadi kita sudah menyinggung harapan kepada Pak Eri Cahyadi selaku wali kota terpilih. Nah, sekarang harapan itu kepada masyarakat Surabaya, utamanya kepada para wali murid, itu seperti apa Bu? Wali murid ya, saya berharap wali murid juga mendukung dalam rangka nanti tatap muka. Mudah-mudahan ini sudah ada perkembangan baik dengan adanya vaksin. Saya berharap pada wali murid itu juga membantu mensupport program-program pemerintah, karena pemerintah punya program yang sangat bagus, tapi tanpa adanya kerjasama kita tidak bisa mewujudkannya. Apa program-program itu? Insya Allah
akan tersampaikan di dalam sesuai tupoksinya. Baik di Dinas Pendidikan bagaimana orang tua dan murid, begitu juga di lingkungan bagaimana kader yang berjalan, karena kader lingkungan semuanya itu adalah juga diantaranya bagian dari wali murid. Ya. Insya Allah info-info akan menyeluruh menyebar. Saya berharap semua masyarakat kita jangan takut, tapi kita juga jangan sembrono. Ya. Dalam masa pandemi ini mudah-mudahan segera berakhir dan semoga semua sehat selalu. Ya. Terima kasih Bu atas penjelasan kita pada pagi hari ini. Pemirsa Surabaya TV, itulah dialog kita pada pagi hari ini, di mana kita sebagai orang tua, sebagai wali murid, sebagai pemangku kepentingan itu seharusnya tetap menghormati hak-hak anak di era pandemi ini. Tentunya masih akan ada dialog-dialog yang sangat penting lagi di masa-masa yang akan datang. Karena itu tetaplah bersama kami di Surabaya TV di channel 44 UHF. Terima kasih, salam Surabaya TV. Kasih Bu. Sama-sama.